belajar apa sih? Kenapa sih kita harus belajar ini? Males banget deh. Gak tahu, aku juga gak apa-apa, yang penting dapat nilai. Nah, kalian pernah nggak dengar kata-kata kayak gitu? Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena mereka nggak ngerasa penting untuk mempelajari suatu materi. Nah, akibatnya apa dong? Ya, akibatnya adalah mereka belajar hanya mendapatkan nilai saja, bukan untuk menambah ilmunya. Jadi harus gimana ya? Maka dari itu diperlukan suatu pola berpikir atau pembaruan inovasi dalam pembelajaran yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan meaningful learning. Salah satunya adalah penerapan understanding by design. Understanding by design ini menitik beratkan pada tujuan pembelajaran, asesmen, serta proses pembelajaran yang didapatkan dengan backward design. Di mana backward design ini yang pertama adalah menentukan tujuan atau capaian pembelajaran, kemudian juga asesmennya, apa yang akan diuji, kemudian juga baru ke proses pembelajaran. Nah, tahapan ini tentunya sedikit berbeda ya dengan apa yang biasanya kita lihat di lapangan. Tapi tentu saja understanding by design ini memiliki banyak kelebihan dan juga implementasi yang telah diterapkan di Indonesia, khususnya di Cirebon ini loh. Nah, pada proses pembelajarannya tentu saja proses pembelajaran yang ada dalam understanding by design ini menerapkan konsep where to. Nah, apakah kalian pernah dengar konsep where to? Kalau gitu, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada elemen where atau where is it going and why. Jadi pada proses ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kenapa mereka mempelajari hal tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya hook and hold. Hook and hold itu gimana sih? Jadi kita mengunggah rasa ingin tahu peserta didik serta motivasinya dalam pembelajaran nih. Nah, hal tersebut itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan pertanyaan pemantik, ada juga yang menggunakan fenomena visual berupa video ataupun gambar. Nah, hal ini tentu saja bisa membuat peserta didik lebih penasaran dan lebih memiliki rasa ingin tahu terhadap pembelajaran yang akan mereka lakukan. Yang ketiga ada elemen explore, equip, dan experience. Nah, explore di sini adalah peserta didik mengeksplorasi seluruh kemampuannya dan seluruh ilmu-ilmu atau pengetahuan yang mereka miliki. Tentu saja kalau di kimia mengenai konsep-konsep kimia. Nah, setelah mereka mengetahui pemahaman mengenai kimia, kemudian juga tentu saja mereka mempunyai bekal nih atau equip. Nah, bekal ini atau konsep-konsep yang telah mereka pelajari ini akan diterapkan pada experience. Nah, tentu saja kita di kimia penting ya untuk melakukan simulasi atau eksperimen. Kemudian ada apa lagi? Selanjutnya ada elemen R, ada rethink, revisit, and revise. Nah, di sini tahap ini tuh penting banget. Penting sekali. Kenapa? Karena peserta didik itu harus mengetahui bagian mana mereka yang salah, bagian mana yang keliru atau mungkin masih kurang. Hal ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengetahui pemahaman dirinya terhadap konsep yang telah ia pelajari. Elemen selanjutnya yaitu ada E, exhibit dan evaluate. Nah, pada tahap ini exhibit berarti memamerkan atau menunjukkan hasil yang telah mereka peroleh selama proses pembelajaran. Nah, bisa melalui presentasi atau asesmen formatif atau sumatif. Nah, kita masuk ke elemen T atau tailored to students. Nah, erat kaitannya ini dengan pembelajaran berdiferensiasi karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, ada elemen O atau organize, di mana elemen ini memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran dari mulai rancangan sampai pada pelaksanaannya itu tersusun dengan sistematis sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Nah, ternyata secara keseluruhan elemen-elemen ini sudah diterapkan loh di SMA di wilayah Cirebon ini dengan cara yang berbeda-beda. Tentu saja hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna.